Hai hai hai, kamu para pencinta film yang baik hati dan tidak sombong. Jumpa lagi bersama saya Mi and Mi. Apa kabar kalian? Mimin doakan agar selalu sehat dalam perlindungan Sang Pencipta. Everything Everything adalah film romantis dari negara Amerika Serikat tahun 2017, berkisah tentang gadis bernama Maddie yang harus berada dalam rumah selama 24 jam dengan udara yang telah disaring sebab ia menderita penyakit langka, imunodefisiensi atau kelainan sistem imun. Penyakit tersebut membuat Maddie tidak bisa berinteraksi dengan benda ataupun orang dari luar karena bisa menularkan kuman ataupun bakteri yang bisa langsung menyerang tubuhnya. Hidupnya menjadi lebih berwarna ketika ia jatuh cinta pada Oli, tetangga baru di sebelah rumahnya. Bagaimana kisah cinta mereka selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tengok isi cerita selengkapnya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis manis yang bernama Maddie karena penyakit imunodefisiensi mencegahnya meninggalkan rumah dan berinteraksi dengan dunia luar. Ibunya Pauline yang merupakan seorang dokter merawat Maddie dengan bantuan perawat yang bernama Carla yang telah merawat Maddie selama 15 tahun. Di rumah itu hanya Pauline, Carla, dan Rosa, putri dari Carla yang diizinkan untuk berada bersama dengan Maddie. Suatu hari ada keluarga baru yang pindah di sebelah rumah Maddie. Putra mereka yang bernama Oli melihat Maddie dan mereka saling beradu pandang. Di saat malam hari, Pauline dan Maddie sedang menonton film. Oli datang bersama adiknya. Di depan pintu mereka menawarkan kue. Pauline dengan sopan menolaknya dan saat ia akan menutup pintu, Oli bertanya di mana putrinya. Pauline berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa Maddie tidak ada di rumah. Suatu malam, di balik kamar jendela mereka, Oli dan Maddie saling berpandangan. Oli kemudian menulis nomor teleponnya di jendela untuk Maddie dan segera mereka mulai berkomunikasi melalui handphone. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Oli dan mereka berkirim pesan, saling mengenal dan akhirnya tumbuh rasa saling suka satu sama lain. And I text back. Regards iPhone. Connected. Maddie menceritakan rasa sukanya terhadap Oli kepada Carla dan meyakinkan Carla agar mau diam-diam mengizinkan Oli datang mengunjunginya di dalam rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Setelah berpikir lama, Carla pun merasa kasihan terhadap Maddie dan mengizinkan Oli masuk ke dalam rumah dengan perjanjian bahwa mereka tidak akan bersentuhan satu sama lain. Who's here? He's here. Ollie? Yeah. Dan, you're nervous. It's all right, you can admit.
Princess Madeline and her... Kemudian Maddie mengundang kembali Ollie untuk datang ke rumahnya pada tanggal 4 Juli karena ibunya bekerja lembur pada hari itu. Ia mengundang Ollie tanpa sepengetahuan Carla dan terjadi sesuatu di antara mereka. Indicate what? Sure, but it does indicate it. See you as a math person. People are unpredictable. This is an ellipses. Why would you go? You make me want to stay in Los Angeles. It's okay. Sure. I can't. Never like that. Keesokan paginya, Maddie melihat Ollie sedang bertengkar dengan ayahnya di luar. Ketika ayah Ollie mendorongnya ke tanah, Maddie terkejut dan segera bergegas lari keluar untuk menemui Ollie. Ibu Pauline terkejut melihat Maddie berlari keluar, segera mengejarnya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Pauline kemudian mewawancarai Maddie tentang perasaannya terhadap Ollie. Kemudian ia menyimpulkan bahwa Maddie dan Ollie telah bertemu satu sama lain. Pauline bahkan memecat Carla karena mengkhianati kepercayaannya. Ia juga menyita HP Maddie dan memutuskan internet agar Maddie berhenti berkomunikasi dengan Ollie. Mengganti Carla dengan perawat lain semakin membuat Maddie merasa tertekan. Whichever you prefer. Nurse Janet or... Akhirnya Maddie memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mengambil tindakan sendiri. Dengan menggunakan kartu kredit, ia membeli 2 tiket pesawat ke Hawaii. Ia juga meyakinkan Ollie untuk berpergian ke sana bersamanya. Mengetahui putrinya telah menghilang, Pauline segera menghubungi polisi untuk menemukan anaknya. Pauline bahkan bertanya kepada adik Ollie, tapi ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa di mana Ollie dan Maddie berada. Ernest. Maddie merasa kelelahan dan tiba-tiba pingsan. Ollie segera membawanya ke rumah sakit di Hawaii. Ketika Maddie sadar, ia sudah berada di tempat tidur di rumahnya. Maddie memutuskan kontak dengan Ollie karena fakta bahwa ia tidak ingin membuat kesalahan lagi. Sementara di keluarga Ollie, ibunya memutuskan meninggalkan ayah Ollie karena tak tahan selalu mengalami KDRT dan membawa Ollie serta saudara perempuannya kembali ke New York bersama dengan dirinya. Saat telepon berdering, seorang dokter dari rumah sakit Hawaii tempat Maddie dulu dirawat memberi kabar kepada Maddie bahwa ia tidak mengalami penyakit parah seperti imunodefisiensi. Maddie segera membongkar ruang kerja ibunya. Ia mencari tahu tentang catatan kesehatan dan Maddie tidak menemukan apapun yang menunjukkan bahwa ia pernah didiagnosis dengan penyakit tersebut. Maddie menyadari bahwa ibunya telah berbohong kepadanya sepanjang hidup Maddie. Ia pun melarikan diri dari rumah. Why do I have to go inside, Mom? Madeline, what are you doing?
Maddie kemudian tinggal bersama Carla. Seorang dokter menegaskan bahwa Maddie tidak pernah menderita imunodefisiensi, hanya saja sistem kekebalan tubuh yang kurang berkembang karena kurang terpapar dengan udara dari luar. Sebab selama ini Maddie hanya menghirup udara yang disaring di sepanjang hidupnya. Ibunya kemudian datang dan mengatakan pada Maddie setelah ayah dan saudara Maddie meninggal dalam kecelakaan mobil, hanya Maddie yang tersisa dalam hidupnya dan dia ingin melindungi Maddie dan membuat Maddie selalu aman. Pada akhir cerita, Maddie ke New York untuk mencari Ollie dan memulai kembali asmara di antara mereka. Maddie juga mulai memperbaiki hubungan dengan ibunya. Hey, Are you sure you should be here? I'm sorry that I didn't say I'm so happy to meet you. Today was the first day that we met. Wah, bagaimana pencinta film? Cerita yang begitu segar, ringan, sekaligus menyenangkan, bukan? Beranilah keluar dari zona nyaman. Mungkin ada sesuatu hal yang besar menanti kita di sana. Nah, jika kamu suka dengan channel ini, silakan subscribe, komen, and share ke semua media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Bye.